Allah wabarakatuh. Alhamdulillah masih semangat sahabat semua, Dewan Juri masih semangat. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Sebelum kami menyampaikan materi presentasi, terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Nama Abdullah Al-Marwi, Sarjana Komunikasi Penyiaran Islam. Kami dari Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Dalam kesempatan yang baik ini, kami mengangkat tema penyuluhan implementasi konsep qaulan layyina dalam membina anak-anak jalanan menjadi generasi terbaik bangsa. Kenapa kami mengangkat tema penyuluhan ini? Karena dari data yang kami dapatkan bahwa keberadaan anak jalanan khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah 1,07%. Dari persentase itu 1% anak-anak jalan yang berasal dari daerah lain, dan yang 0,7% itu anak jalanan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa anak jalanan ini adalah anak-anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk hidup di jalanan. Baik mereka mencari nafkah, mencari uang, atau hanya sekedar mengekspresikan dirinya. Maka secara garis besar, kategori anak jalanan yang pertama, mereka tidak memiliki tempat tinggal dan keluarga. Artinya mereka murni hidup di jalanan, tidak punya tempat tinggal. Mohon maaf, tidak. Lanjut. Bisa dibantu operator. Itu bisa. Baik, kami lanjutkan. Secara garis besar, kategori anak jalanan yang pertama adalah mereka yang tidak memiliki tempat tinggal. Artinya mereka murni anak jalanan asli. Kemudian yang kedua, mereka memiliki keluarga, namun adanya faktor internal keluarga seperti broken home, sehingga mereka tidak mampu hidup harmonis dalam keluarganya, sehingga mereka keluar rumah untuk mencari ketenangan di luar rumah. Kemudian yang ketiga, memiliki tempat tinggal namun mereka ikut-ikutan. Jadi mereka hanya ikut-ikutan temannya yang menghabiskan waktunya di jalanan. Jadi secara garis besar itu kategori anak jalanan. Kemudian penyebab keberadaan anak jalanan, pertama dari segi kemiskinan 8,3%. Jadi ini presentasi yang paling tinggi, penyebabnya adalah masalah ekonomi.
kemudian broken home, rusaknya keluarga, kemudian yang ketiga faktor dari orang tua 1,4%, artinya kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya. Kemudian faktor lain-lain, dalam hal ini tidak menemukan ketenangan di dalam rumah atau teman yang tidak cocok dengan dia, sehingga dia mengekspresikan dirinya keluar rumah. Baik, dalam penyuluhan ini kami menerapkan konsep qaulan layyina. Apa itu konsep qaulan layyina? Konsep qaulan layyina adalah sebuah konsep yang berisi ucapan, perkataan yang lemah lembut yang digunakan dalam mengajak orang lain ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan konsep ini yang digunakan oleh para nabi di dalam berdakwah. Faqula lahu qaulan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Hendaklah engkau berkata kepada mereka dengan perkataan yang lemah lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dengan perkataan yang lemah lembut, sikap yang lembah lembut itu, mereka menjadi ingat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam mengimplementasikan konsep qaulan layyina ini, kami bagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama, kami mengadakan pendekatan secara persuasif kepada anak-anak jalanan, menggali informasi apa yang melatar belakangi mereka menjadi anak jalanan. Setelah kami mendekati mereka, kami mengajak mereka, memberikan nasihat pokok-pokok keimanan kepada mereka. Kemudian yang ketiga, kami memberikan solusi, arahan dan bimbingan kepada mereka. Dari penyuluhan yang kami lakukan, alhamdulillah mendapat respon dan keberhasilan yang signifikan. Hal ini terbukti dari turunnya persentase yang tadinya 1,07% menjadi 0,7% keberadaan anak jalanan. Begitu data yang kami peroleh dari dinas sosial setelah kami melakukan pembinaan dan penyuluhan. Dalam hal memberikan bimbingan, arahan dan penyuluhan kepada anak-anak jalanan ini, kami juga bekerja sama dengan komunitas Kopaja, komunitas peduli anak jalanan. Kami mencari anak-anak jalanan, anak-anak yang berasal dari daerah luar, kami kembalikan ke daerahnya masing-masing, dan anak yang berada di daerah itu, di Kecamatan Betara, Tanjung Jabung Barat, kami bina, kami pusatkan di Majelis Ta'lim Al-Ittihad, bekerja sama dengan komunitas peduli anak jalanan. Kami buat majelis zikir, majelis selawat, dan pembinaan dasar-dasar pokok keimanan. Itu yang kami lakukan di dalam memberikan pembinaan dan bimbingan kepada anak-anak jalan ini. Singkat saja, berikut sebagian dari dokumentasi daripada penyuluhan kami. Ini bersama komunitas Kopaja Kecamatan Betara, bekerja sama pula dengan Dinas Sosial Kapolsek Betara, dan ini juga dokumentasi sebagian dari penyuluhan yang kami lakukan di binaan kami. Kemudian kami juga telah menulis puluhan buku inspiratif keislaman yang telah beredar di seluruh Indonesia. 3 diantaranya bestseller. Yang pertama ada Fikih Wanita, kemudian ada Doa dan Zikir Lengkap, Solusi bagi Setiap Masalah, dan Motivasi Santri yang bisa diakses di media sosial dan juga bisa tersedia di Gramedia di seluruh Indonesia. Pada tahun yang lalu kami juga telah launching album religi Cahaya Ramadan sebagai bagian dari edukasi kepada masyarakat dalam rangka membina mental masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini. Barangkali itu saja yang kami sampaikan singkat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Abdullah Al-Marwi. Ya, saya punya teman namanya Alim Andia. Dia punya komunitas namanya Tasawuf Underground. Itu isinya adalah anak-anak jalanan, pengamen street punk yang dibina di daerah Jakarta. Awalnya di Kolong Jembatan Tebet, Tebet itu daerah Jakarta Selatan. Kemudian anak-anak jalanan itu dibekali dengan berbagai soft skill. Nah, yang suka musik disalurkan hobi musiknya, yang kemudian punya inisiatif untuk usaha kemudian dikasih akses permodalan dan lain sebagainya. Sampai sekarang komunitas itu masih berjalan dan rencananya Mas Halim itu akan mendirikan pesantren yang santri utamanya itu ya anak-anak pang dan anak-anak pengamen ini. Dia menggunakan pendekatan tarekat ya, dewan zikir dan lain sebagainya untuk proses penyadarannya atau proses pencerahan spiritual. Kemudian ada juga komunitas pang muslim namanya di daerah Jakarta juga, itu juga melakukan hal yang sama. Nah, kalau Pak Abdullah Al-Marwi itu sendiri sejauh ini sudah berapa banyak santri-santri jalanan yang dibina itu, kemudian proyeksi ke depannya seperti apa, apakah kemudian ada upaya untuk memperluas cakupannya tidak hanya di satu titik saja, tetapi juga bagaimana ini menjadi satu movement atau gerakan yang lebih besar sehingga memberikan kontribusi yang lebih konstruktif kepada anak-anak jalanan di daerah kota. Baik, terima kasih Pak. Dari hasil pendataan yang kami lakukan, keberadaan anak jalanan khususnya di Kecamatan Betara itu ada 7 orang. Dari 7 orang itu 3 orang itu berasal dari Kecamatan Betara, yang selainnya dari luar. Jadi untuk jumlah binaan yang kami lakukan untuk Kopaja ini 7 orang, dan yang berhasil 3 orang yang berhasil kami bina dan kami pusatkan di Majelis Ta'lim Al-Ittihad sebagai pembinaan berkelanjutan. Dan insya Allah kami akan terus gencarkan program ini untuk mengentaskan anak-anak jalanan khususnya yang ada di Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Karena kalau dilihat dari segi geografis, Kecamatan Betara itu letaknya di jalan lintas provinsi. Bahkan kalau kita nyebrang itu tembus ke Riau, bahkan Malaysia tembus ke sana. Jadi dari segi strategis jalan mereka lintas. Jadi kadang mereka transit saja Pak, mampir saja, nanti lanjutkan lagi perjalanan. Jadi begitu. Terima kasih. Rata-rata usia sekolah ya? Kebetulan yang kami bina ini rata-rata usia sekolah. Mungkin tidak menjurus kepada anak-anak yang lebih mengarah ke anak-anak pang tadi, karena mereka ini usia sekolah dan mereka turun ke jalanan mencari nafkah seperti gambar ini. Ini kami pendekatan secara persuasif. Mereka tidak sekolah lagi karena itu tadi faktor ekonomi dan broken home dari keluarganya. Apa ada program tertentu yang dimaksudkan untuk memberikan akses pendidikan ke mereka? Kami kemarin juga telah menemui orang tuanya dan memberikan jalan, salah satunya adalah untuk masuk ke panti asuhan dari segi pendidikannya Pak. Dan insya Allah akan terus kami lakukan ke depannya supaya anak-anak ini mendapatkan akses pendidikan yang layak seperti halnya anak-anak yang lain, insya Allah. Saya ingin mengucapkan terima kasih ke Abdul Al-Jambi ya, dari Jambi. Terima kasih karena memberikan perhatian kepada anak-anak jalanan selaku aset masa depan kita. Saya ingin memberikan pertanyaan sedikit gitu ya. Tolak ukur dari anak-anak yang kemudian sudah katakanlah diajar direkrut berada pada bidang peserta ini, apa nih kemudian apa ada transformasi tertentu perubahan tertentu pada anak-anak ini?
ketertarikan kami dalam usia sekolah, mereka seharusnya layak untuk mendapat pendidikan, mendapat perhatian dari orang tuanya. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, karena disebabkan faktor broken home dari orang tuanya, ya, orang tuanya tidak lagi peduli dengan mereka, kemudian faktor ekonomi orang tua juga rendah, sehingga mereka tidak memberikan perhatian penuh kepada anaknya tadi. Sehingga dengan demikian anaknya tadi mengambil inisiatif sendiri, mengekspresikan dirinya, mencari jati dirinya, sehingga mereka terjunlah ke jalanan, sehingga mereka menjadi anak jalanan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Kami juga akan menutup dengan sebuah pantun karena tadi rekan-rekan banyak berpantun juga. Kota Jambi sungguhlah indah, lebih indah kota Kuala Tungkal. Dari Jambi mewakili daerah untuk menjadi penyuluh teladan nasional. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Sudah dong. Kopi, udah kopi. Begitu langsung strike point. Sama kompornya kok. Baik, selanjutnya nomor urut 04.